Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Indirani Rahayu dari kelas 5 PGMIA. Di sini saya akan membuat tutorial penggunaan LMS atau Learning Management System, yang mana salah satunya adalah Google Classroom. Apa itu Google Classroom? Google Classroom adalah media pembelajaran online yang memungkinkan guru dan murid untuk saling terhubung secara online dari manapun dan kapanpun. Baik, kita langsung saja ke tutorialnya ya teman-teman. Langkah pertama adalah cara membuat Google Classroom. Pertama, kita akses Google Classroom tersebut melalui browser dari komputer atau laptop yang kita miliki. Nah, kemudian jika sudah, lalu selanjutnya login menggunakan akun Gmail yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, karena di sini akun saya sudah terhubung secara otomatis, maka sudah langsung ada ya teman-teman. Dan anggap saja ini tampilannya belum ada apa-apa. Lalu kita klik icon plus yang ada di bagian kanan atas. Kemudian kita pilih buat kelas. Nah, di sini ada notifikasi berupa persetujuan apabila muncul syarat dan ketentuan dalam menggunakan Google Classroom. Di sini kita centang saja, lalu klik lanjutkan. Nah, sudah muncul tabel seperti ini. Ini adalah tabel bagian form pembuatan kelas. Di sini kita bisa isi bagian form tersebut berupa nama kelas, bagian mata pelajaran, dan ruang. Misalnya di sini saya isi dengan nama kelas 4 SD. Bagian saya isi dengan nama saya sendiri. Mata pelajarannya misalkan IPA. Di ruang A2. Lalu jika sudah, kita klik buat. Nah, sudah muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Di sini masih di bagian streaming. Lalu untuk mengubah background kelas, kita bisa klik sesuaikan. Lalu pilih foto. Nah, di sini ada beberapa tema kelas. Ini adalah di bagian umum. Ini bagian bahasa dan sejarah, matematika dan sains, seni, olahraga, dan lainnya. Saya akan memilih tema kelas berupa matematika dan sains karena sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu di kelas ini. Misalkan saya pilih ini, lalu kita klik pilih tema kelas. Jika sudah, lalu klik simpan. Nah, sudah muncul ya teman-teman tema kelasnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana sih cara membuat atau menambahkan pengumuman? Caranya yaitu klik bagian postingan, umumkan sesuatu ke kelas Anda. Nah, di sini kita bisa atur untuk kelas mana dan untuk siswa mana. Kita bisa membuat pengumuman sesuai dengan keinginan kita atau pengumuman yang besok akan dilaksanakan untuk peserta didik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu jika perlu, kita bisa menambahkan file di bagian sini ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita klik posting dan bagikan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu
bagaimana cara kita membuat materi atau menambahkan materi. Caranya masih sama dengan kita membuat pengumuman, yaitu masih diklik bagian postingan umumkan sesuatu ke kelas Anda. Nah, di sini kita bisa mengisi materi, membuat materi untuk dibagikan kepada peserta didik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Masih sama jika kita ingin menambahkan lampiran file, maka bisa klik di sini, lalu klik posting dan bagikan. Nah, sudah ada materi dan pengumuman. Kemudian kita ke bagian tugas kelas. Bagaimana sih cara membuat tugas? Kita klik icon plus di sini. Nah, kemudian ada beberapa banyak pilihan. Kita klik tugas terlebih dahulu. Nah, sudah muncul tampilan seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada bagian judul, petunjuk, lampirkan untuk poin, tenggat, topik, dan rubrik. Kita isi bagian judul terlebih dahulu. Misalkan ulangan harian IPA kelas 4. Kemudian kita isi petunjuknya atau opsional seperti apa, sesuai dengan keinginan kita. Nah, jika sudah seperti ini, lalu untuk menambahkan lampiran file, kita klik di drive. Kita klik upload, terus kemudian kita pilih dokumen yang akan kita bagikan ke kelas. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya di bagian untuk. Di sini kita bisa mengatur untuk kelas mana dan untuk siswa mana. Lalu di bagian poin, kita bisa mengisi poin 100 di sini atau bisa memilih dengan tidak dinilai. Di sini saya akan memilih tidak dinilai. Kemudian untuk tenggat, kita bisa memilih batas tanggal dan waktu yang kita tentukan. Misalkan di tanggal 21. Untuk waktu jam 23.59. Kemudian topik, buat topiknya ulangan harian. Nah, jika sudah semuanya, lalu kita klik tugaskan. Nah, sudah muncul ya teman-teman, seperti ini. Ulangan harian IPA kelas 4 dan tenggatnya sudah tersedia. Lalu yang selanjutnya, langkah selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita bergabung di dalam sebuah kelas. Caranya yaitu kita menggunakan dua akun yang berbeda ya teman-teman. Masih sama, kita login ke Google Classroom. Misalkan, lalu jika sudah, kita klik icon plus lalu klik gabung ke kelas.
Nah, di sini ada kode kelas. Kita bisa meminta kode kelas tersebut kepada guru atau pengajar. Biasanya kode kelas tersebut ini terdiri dari 5-7 huruf atau angka. Untuk melihat kode kelasnya, klik di bagian sini, lalu copy paste. Nah, lalu kita klik gabung. Nah, kenapa ada notifikasi seperti ini? Karena saya masih menggunakan akun yang sama. Intinya, jika mau bergabung ke sebuah kelas, kita menggunakan akun yang berbeda ya, teman-teman. Dan untuk melihat anggota atau siswa yang sudah masuk ke kelas kita bisa klik orang. Nah, kemudian kita bisa melihat siswa kita, siapa saja yang sudah masuk. Atau kita bisa mengundang siswa dengan klik undang siswa, lalu kita salin link undangan tersebut. Dan kita bisa memilih nama atau email yang sudah tertera di Google Classroom kita. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita ke penilaian. Penilaian di sini masih kosong ya, teman-teman. Caranya yaitu kita melihat tugas kelas kita yang tadi sudah kita buat. Lalu klik lihat tugas. Nah, di sini masih 0 dikarenakan anggotanya belum ada ya, teman-teman. Saya kasih contoh untuk anggota yang sudah ada di kelas kita. Nah, misalnya ini ya, teman-teman. Nah, ini sudah ada anggota yang sudah diberi nilai 100. Untuk nilai itu kita bisa klik di sini 99 atau 100, atau bisa juga dengan tidak dinilai. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita ke bagian tugas kuis. Tugas kuis yaitu masih sama di bagian tugas kelas. Klik icon plus, tugas kuis. Nah, di sini tampilannya masih sama ya, seperti yang tugas pada umumnya. Kita buat judulnya terlebih dahulu. Misalnya ulangan tengah semester kelas 4 SD IPA. Petunjuknya atau opsional kita isi. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita ke blank quiz. Nah, blank quiz ini berupa Google Form ya, teman-teman. Langkah yang pertama, kita mengisi deskripsi formulir terlebih dahulu. Misalkan, selamat mengerjakan. Membaca basmalah terlebih dahulu. Sukses. Dan kemudian kita klik di question seperti ini. Ini adalah soal berupa pilihan ganda. Untuk jawaban singkatnya seperti ini.
Dan untuk paragraf seperti ini. Misalkan saya memilih pilihan ganda. Nah, di sini membuat soalnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Intinya kita membuat soal terlebih dahulu. Misalkan untuk soal yang pertama, seperti ini, yaitu titik. Nah, untuk membuat pilihan ganda itu kita klik ke opsi 1, kita isi dengan A. Lalu opsi yang kedua, kemudian opsi yang ketiga, C. Dan seterusnya ya, teman-teman. Nah, kemudian jika sudah, kita klik di sini wajib diisi. Lalu untuk kunci jawabannya, kita klik kunci jawabannya di B. Lalu selesai. Nah, jika sudah, seperti ini. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, mohon maaf salah, kita isi di tambahkan pertanyaan seperti ini dan seterusnya. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu klik kirim. Untuk mengirim, kita memasukkan email terlebih dahulu kepada peserta didik. Misalkan di sini sudah, lalu klik kirim. Nah, sudah dibuat, lalu kita coba cek terlebih dahulu di sini apakah sudah masuk atau belum. Sudah masuk ya, teman-teman. Sudah masuk di sini Google Form-nya. Lalu langkah selanjutnya kita atur untuk kelas mana dan untuk siswa mana. Lalu poinnya 100 atau tidak dinilai, dan tenggatnya kita kasih batas waktu hari Senin. Waktunya 23.59. Topiknya ulangan tengah semester. Nah, jika sudah, lalu kita tugaskan.
Baik, seperti itu penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara membuat Google Classroom atau penggunaan LMS. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.